Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, sahabat semuanya. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, sahabat semuanya. Ya, untuk sesi ketiga, Alhamdulillah kita sampai ke sesi terakhir ya, sahabat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian terakhir nih dari pembuatan makalah, yaitu membuat body note, footnote, dan daftar pustaka ya. Hari ini saya akan membawakan materi pada hari ini ya. Nama saya Bizar Gifari, boleh dipanggil Gifari ya, sahabat semuanya. Oke, di sini saya udah Belajar screen membuat share nih. Mas Sofian udah masuk belum nih suaranya? stop video. Belajar Sudah. membuat citasi. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Nah, teman-teman, di grup sudah di-share ya untuk PPT-nya itu sudah dibuatkan mengenai pengertian, kemudian fungsi-fungsi dan metode-metode penulisan untuk catatan tubuh atau body note, catatan kaki atau footnote, dan daftar pustaka. Dan di situ juga lengkap ada bagian-bagian tertentu ya, seperti di footnote nanti ada yang namanya ibid, object, dan logjit. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa kebahas semuanya ya. Kita langsung saja mulai ke materi kita. Sebentar, kita buka PPT-nya dulu. Bidding controls rules, metode penulisan Oke, body ini note, dia. footnote, dan PowerPoint Oke, mungkin slideshow metode. sahabat semuanya sudah tahu ya, terutama teman-teman yang sekarang sudah kuliahnya sudah semester 6, seperti itu, dalam pembuatan makalah yang pastinya tidak akan luput dari yang namanya sitasi, ya, atau detail referensi. Dari mana kita mengambil sumber data, dari mana kita mengambil kutipan atau pernyataan. Karena ketika kita buat makalah, khususnya bagi teman-teman yang masih duduk di bangku SMP, SMA, sampai di level S1, biasanya pembuatan makalah atau karya ilmiahnya itu masih menggunakan sumber data dari karya ilmiah yang lain ya. Berbeda dengan kalau sudah di kelas S3 seperti disertasi, itu kita sudah bisa membuat teori kita sendiri seperti itu, atau kita bisa mengungkapkan pendapat kita sendiri gitu, atau bahkan kita bisa mengkritik teori orang lain. Tapi di level S1, di level sarjana itu belum levelnya untuk membuat pengertian atau definisi tersendiri terhadap suatu hal. Karena itu biasanya makalah yang kita buat itu kita mengambil datanya itu dari karya orang lain. Kita biasanya ngambil kutipan atau data atau bahkan pernyataan dari orang lain. Nah, karena itu, karena kutipannya, pernyataannya, datanya dari orang lain, maka kita harus memberikan yang namanya sitasi. Nah, sitasi itu apa sih? Sitasi itu adalah bentuk detail informasi terhadap sumber yang kita ambil. Jadi kalau misalnya dari buku, nanti kita cantumkan bukunya judulnya apa, pengarangnya siapa, kemudian diterbitkan tahun berapa, seperti itu. Kalau kita ngambil dari internet, alamat emailnya, alamat internetnya apa, atau yang disebut dengan URL-nya apa. Kalau kita ambil dari jurnal juga sama, nama jurnalnya apa, judul jurnalnya apa, dan diambil dari universitas mana, misalkan seperti itu. Nah, karena itu, kita hari ini akan mempelajari bagaimana cara membuat sitasi ini di dalam makalah kita. Nah, mungkin teman-teman yang mengikuti kompetisi ini sudah setengah jalan nih membuat makalahnya ya. Nah, mungkin sekarang ada juga yang udah sampai di bagian akhir, yaitu bagian cara membuat sitasi ini. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, tadi sitasi adalah bagaimana cara kita memberikan detail sumber yang kita gunakan dalam makalah kita. Tujuannya adalah untuk si pembaca itu sendiri. Nah, lalu fungsinya apa sih untuk adanya sitasi ini sendiri? Oke, kita di sini ada fungsinya. Slideshow slide 2, pendahuluan. Slideshow slide 3, from Ini dia. Berikut fungsi-fungsi dari body note, footnote, dan daftar pustaka. Bulat menghindari plagiarisme dan pelanggaran hak cipta maupun hak kekayaan intelektual. Fungsi dari sitasi yang pastinya pertama adalah untuk menghindari plagiarisme ya teman-teman. Apalagi kalau makalah kita nanti sampai kena masalah hak cipta. Karena apa? Di dalam makalah kita ada pernyataan orang lain. Nah, karena itu, karena kita mencantumkan data atau pernyataan dari orang lain, karena itu kita harus mencantumkan sitasi ini teman-teman, agar makalah kita ini jelas, oh saya ngambil data ini tuh dari buku ini loh, saya ngambil data ini atau kutipan ini dari artikel ini loh, seperti itu. Jadi harus ada bentuk pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawabannya itu dalam bentuk sitasi namanya. Kemudian fungsi yang kedua adalah
Bullet memberikan detail informasi sumber data, kutipan maupun pernyataan yang tercantum dalam karya ilmiah. Memberikan informasi detail sumber data dari mana kita mengambil tersebut ya sudah jelas ya. Tadi kan sitasi adalah bentuk penyampaian sumber data atau sumber kutipan yang kita ambil. Yang pastinya berarti fungsinya adalah untuk menunjukkan dari mana asal kita ngambil sumber data itu gitu ya. Tapi tujuannya adalah untuk si pembaca itu sendiri. Bullet meningkatkan bukti keilmiahan tulisan dan karya ilmiah yang dibuat. Salah satu yang penting nih bagi teman-teman yang kuliah S1 ya. Kenapa body note, footnote, dan daftar pustaka ini penting? Karena dengan adanya sitasi ini, karya teman-teman itu level keilmiahannya akan meningkat. Jadi ketika teman-teman semakin banyak footnote, semakin banyak body note, maka karya ilmiah teman-teman itu keilmiahannya akan semakin diakui gitu. Bahwa teman-teman membuat makalah ini tuh tidak asal-asalan. Ada sumbernya ya, teman-teman ada dasarnya nih kenapa teman-teman bisa menganalisis seperti ini atau bisa menyimpulkan seperti ini. Kan kalau di makalah ada analisis, ada kesimpulan. Bagaimana teman-teman bisa menganalisis seperti ini? Nah, karena teman-teman mengambil data. Nah, karena itu datanya tidak asal-asalan, akhirnya makalah teman-teman itu tingkat keilmuannya akan meningkat, keilmiahannya akan meningkat seperti itu. Dan yang terakhir adalah Bullet menghargai penulis atau penyusun literasi yang menjadi sumber referensi pada karya ilmiah. Dari sitasi ini sendiri adalah untuk menghargai penulis atau penyusun atau pembuat suatu karya ilmiah yang lain. Misalnya kita mengambil datanya dari buku. Nah, untuk menghargai si penulis buku, kita buatlah body note ini, footnote ini, dan daftar pustakanya. Jadi untuk menghargai teman-teman itu penting ya dalam pembuatan makalah kita. Makanya kan kalau di kata pengantar juga kalau nggak salah ada bagian yang menyatakan bahwa mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu untuk menyukseskan atau menyelesaikan makalah kita ini. Ya, itu salah satunya adalah di mana kita mengambil sumber data dari karya ilmiah orang lain seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu fungsinya, nah langsung aja nih kita langsung masuk ke sitasinya. Nah, sitasi ada apa aja? Yang pertama pastinya ada Slideshow slide 4, catatan tubuh, body note, catatan tubuh. Ya teman-teman semuanya. Dan mungkin teman-teman udah sering dengar juga catatan tubuh atau body note. Catatan tubuh atau body note ini adalah sitasi yang paling sederhana. Di mana catatan tubuh ini merupakan sitasi yang berada di tengah-tengah paragraf. Jika teman-teman di dalam bagian makalah teman-teman, nanti kan akan kita praktekkan ya. Ketika ada paragraf, kemudian di tengah-tengah paragrafnya ada kutipan atau pernyataan atau data dari sumber lain, maka teman-teman untuk memberikan sitasinya bisa menambahkan body note. Nah, body note ini atau catatan tubuh itu bisa diletakkannya di awal kutipannya atau bisa juga di akhir kutipannya. Tapi biasanya yang paling sering digunakan itu biasanya di akhir kutipan biasanya. Nah, untuk penulisan body note ini ada ketentuannya. Yang pertama di sini penulisan catatan 1 selalu diberi tanda kurung. Jadi catatan tubuh ini selalu diberikan tanda kurung atau di dalam kurung nanti catatan tubuhnya. Nanti akan kita coba praktekkan ya. 2. Dapat diletakkan di awal atau di akhir kutipan / pernyataan. Diletakkan di awal maupun di akhir kutipan ya. Jadi bisa di awal kutipan maupun di akhir kutipan. 3. Tidak mencantumkan nama lengkap pemberi pernyataan. Kita tidak mencantumkan nama lengkap pemberi pernyataan. Nah, biasanya kita hanya mencantumkan nama akhir, teman-teman. Nah, misalnya contohnya, nama saya Abizar Gifari. Nah, nanti yang dicantumkan di body note atau di catatan tubuh itu hanya Gifarinya saja. Gitu. Jadi nama belakang Abizar Gifari, makanya ditulis hanya Gifarinya saja. Nah, kemudian bagaimana cara membuat body note? Nah, di sini ada nih. Slideshow slide 5, format penulisan catatan. Penulisan dari body note itu sendiri, yang pertama adalah jika diletakkan di awal kutipan / pernyataan. Yang pertama, jika body note-nya diletakkan di awal kutipan atau pernyataan, maka formatnya adalah menurut nama akhir penulis / pemberi pernyataan, tahun, halaman, bahwa dilanjutkan dengan isi pernyataan. Penulisannya adalah biasanya kalau di awal kutipan biasanya ada tambah-tambahan kata. Biasanya ada tambah-tambahan kata seperti menurut Gifari. Nah, tadi kan namanya hanya diambil nama belakangnya ya. Dari Abizar Gifari yang diambil hanya Gifari. Menurut Gifari, nah kemudian buka kurung, kemudian ditambahkan taman. Apa itu taman? Tahun dan halaman. Ya, jadi biar enak disingkat aja ya. Dulu waktu aku belajar body note itu disingkat-singkat. Mahir taman. Nanti mahir itu artinya nama akhir, taman itu tahun dan halaman. Dalam penulisan body note itu, setiap itemnya dibatasi dengan koma. Jadi kan kalau di sini di awal itu tadi buka kurung, tahun, terus koma dulu. Tahun, koma, baru nomor halamannya, terus tutup kurung.
Kemudian dilanjutkan lagi, menyatakan bahwa, dilanjutkan dengan kutipannya, biasanya begitu ya. Jadi kalau di awal itu lebih kompleks ya, biasanya ada kata-kata tambahannya. Menurut Givari, buka kurung misalnya tahun 2007, halaman 18, misalnya diambil dari buku, halaman 18, tutup kurung, kemudian menyatakan bahwa bla 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 bla. Nah, disitulah kutipannya kalian cantumkan di situ seperti itu. Nah, bagaimana kalau bukan buku? Kalau buku ada halaman ya. Kalau misalkan kita ngambil artikel di internet kan nggak ada halaman ya. Oke, kalau nggak ada halamannya, maka cukup tahunnya aja. Menurut Givari, buka kurung tahun 2007, tutup kurung. Menyatakan bahwa bla 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 gitu. Jadi kutipannya setelahnya. Nah, ini adalah kalau kita membuat body note di awal kutipan. Nanti kita akan praktekkan ya biar nggak bingung. Kita lanjut dulu. Kalau sekarang Jika diletakkan di akhir kutipan slash diletakkan di akhir kutipan atau pernyataan. Nah, ini lebih sederhana sebenarnya karena tidak ada kata-kata tambahannya, yaitu setelah kutipannya atau setelah pernyataannya, jangan lupa buka kurung, kemudian mahir taman. Ingat singkatannya mahir taman. Mahir itu nama akhir, koma, taman. Tanya itu tahun, koma, mannya itu halaman, tutup kurung. Jadi dalam body note itu item utamanya ada 3, yaitu mahir taman, nama akhir, koma, tahun, koma, halaman. Lagi-lagi, kalau dikutipnya bukan dari buku, misalnya dari artikel atau dari wawancara, itu kan nggak ada halamannya. Itu halamannya boleh dihapus. Jadi cukup nama akhir dan tahunnya saja. Misalnya kata Givari bilang, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Tutup kutip nih, dalam tanda kutip. Kemudian kita mau kasih body note, berarti buka kurung, Givari, ya nama akhirnya adalah Givari, koma, tahunnya misalnya 2012, koma, misalnya diambil dari buku halaman 17, kemudian tutup kurung. Jadi buka kurung, ingat, mahir taman, nama akhir, koma, tahun, koma, halaman, tutup kurung, ya. Jadi seperti itu untuk body note. Nah, sekarang coba kita yuk praktekkan. Di sini aku sudah punya kerangka ini ya, kerangka makalah. Di sini juga udah ada isinya. Metode penulisan Word, belajar membuat citasi. Belajar membuat citasi. Di sini ada latar belakang. Blank. 1.1 latar belakang. Ya, ada landasan teori, ada analisa, dan juga ada daftar pustaka. Nah, kenapa sih yang dicantumkan tuh latar belakang, landasan teori, dan isi makalahnya? Karena biasanya yang dicantumkan citasi biasanya di latar belakang tuh. Biasanya kalau teman-teman suka baca skripsi orang lain, ya, itu biasanya di bagian latar belakang mereka udah banyak tuh. Body note, footnote tuh udah banyak banget gitu. Kemudian di bagian teori, karena teori juga biasanya kita ngambil dari buku. Nah, itu juga biasanya banyak tuh catatan tubuh maupun catatan kakinya. Begitu juga dengan isi ya, pembahasan itu sendiri. Nah, sekarang kita praktekkan yuk. Coba kita misalnya buat body note atau catatan tubuh yang diletakkannya sebelum kutipannya. Has left the meeting sebelum alert. kutipannya nih, misalnya di sini kita ambil. Dewasa ini, kesehatan merupakan. Ini demi menjaga kesehatan tubuh, setiap orang dapat melakukan berbagai aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran. Menurut Diana, kesehatan tubuh manusia juga dipengaruhi oleh. Menurut Diana, kesehatan tubuh manusia juga dipengaruhi oleh suasana hati yang sedang. Menurut Diana, kesehatan tubuh manusia dipengaruhi oleh suasana hati bla 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 bla. Nah, kutipannya mulai dari situ tuh, ya. Nah, tadi ketika kita ingin mengutip di awal kutipan, kita hanya perlu memberikan citasi setelah nama akhir. Nah, di sini udah ada nama akhirnya nih, menurut Diana. Nah, tadi kalau kita mau memberikan body note setelah nama, cukup buka kurung, taman, tahun, koma, halaman, gitu ya. Nah, misalnya di sini saya sudah punya nih nama aslinya itu PowerPoint slide, metode penulisan, meeting controls, mau hidup sehat, manfaat buah, document 2 mic, document 2 mic. Kita lihat bukunya. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin buat citasi, baik itu catatan kaki maupun catatan tubuh, teman-teman kumpulkan dulu datanya. Misalnya bukunya judulnya apa, nama pengarangnya atau penulisnya siapa, tahun penerbitannya kapan, penerbitnya siapa, kotanya di kota terbitannya di mana. Nah, jadi teman-teman nggak pusing nanti untuk membuat catatan tubuh atau catatan kaki. Nah, di sini aku udah kumpulin nih. Di sini penulis Tirta Budiman. Nah, di sini ada penulis Tirta Budiman.
Skripsi berjudul Implementasi Pola Hidup Sehat di Indonesia. Skripsinya judulnya, ini ya, ceritanya ngambil dari skripsi nih, implementasi hidup sehat di Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, kita cari tadi yang Diana. Diana itu kalau nggak salah namanya Erika Putri Diana. Penulis Dewi Kartika. Bukan. Penulis Pernita Hustin. Bukan. Penulis Erika Putri Diana. Nah, ini dia. Penulisnya Erika Putri Diana. Loh, kenapa tadi di paragrafnya ditulis cuma Diana? Ingat, dalam catatan tubuh yang ditulis hanya nama akhir. Jadi ketika ada Erika Putri Diana, yang ditulis hanya Diananya saja. Menurut Diana, nah kemudian dalam kurung tahun, halaman. Nah sekarang kita cari tahu nih, bukunya tahun berapa diterbitkannya? Blank. Penulis Erika Putri Diana. Buku Sehat Itu Sederhana tahun 2012 diterbitkan oleh Literasi Kreatif di Jakarta. Oke, tahunnya 2012, teman-teman. 2012 ya. Buku Sehat Itu Sederhana tahun 2012 diterbitkan tahun 2012. Judul bukunya adalah Sehat Itu Sederhana. Nah, berarti kita tinggal cantum ini. Kita balik lagi. Belajar membuat sitasi. Belajar membuat sini. Menurut Diana, kesehatan tubuh. Menurut Diana, nah setelah kata Diana ini, Diana. nama ini, kesehatan. Yuk, kita tulis yuk. Buka kurung. Start, left parent. Kemudian tahunnya tadi 2012. 2, 0, 1, 2. Nah, koma 2012. Nah, misalnya space. diambil dari halaman 15. Kita tulis 1, 5. 5. Oke, tutup kurung. Jangan lupa ya. 15. Right parent. Oke. Nah, sekarang sudah jadi catatan tubuh di awal kutipan. Jadi seperti ini. Menurut Diana, 2012-15, kesehatan tubuh manusia juga dipengaruhi oleh suasana hati yang. Seperti itu teman-teman. Menurut Diana, 2012-15, maksudnya 2012 tahunnya, 15 adalah halamannya. Jadi di buku yang ditulis oleh Diana pada tahun 2012 di halaman 15, seperti itu. Jadi kalau catatan tubuh di awal kutipan hanya mencantumkan tahun dan halaman. Balik lagi, kalau diambilnya bukan dari buku, seperti dari artikel internet atau wawancara, hasil wawancara, kan tidak ada halamannya. Karena itu yang dicantumkan cuma tahunnya saja. Seperti itu ya. Menurut Diana, 2012 misalnya. Menurut Diana, 2012, bahwa kesehatan tubuh dipengaruhi oleh suasana hati. Misalkan seperti itu ya, teman-teman semuanya. Nah, itu untuk catatan tubuh yang dibuat di awal kutipan. Bagaimana catatan tubuh yang dibuat di akhir kutipan? Nah, tadi masih ingat gimana? Setelah kutipannya, kita jangan lupa buka kurung, terus Mahir Taman. Mahir Taman. Mahir itu nama akhir, terus koma, jangan lupa koma. Taman itu tahun, koma, halaman. Tutup kurung, jangan lupa ya, di akhir kutipannya. Nah, misalnya kita ambil dari sini. Berbagai jenis penyakit. Sayur sangat baik dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan dapat menjauhkan manusia dari merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Meningkatkan kebugaran serta daya tahan tubuh. Mengonsumsi buah dan sayur secara rutin. Mengkonsumsi buah dan sayur. Misalkan kutipannya itu tuh. Serta daya tahan tubuh. Mengonsumsi buah dan sayur. Merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Oke, merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Titik. Nah, setelah titik itulah kita kasih body note. Nah, kita coba sampai titik tadi ya. Dan buah. Dikarenakan ini. Nah, ini dia nih. Bagi setiap orang. Setiap orang. Nah, sampai sini ya. Nah, karena itu di sini kita akan buat catatan tubuhnya di sini. Kita akan kasih body note di sini ya. Oke, tadi gimana cara penulisannya? Penulisannya adalah buka kurung. Left parent. Kemudian nama akhir. Tadi nama akhir dari Erika Putri Diana adalah Diana. Karena itu kita tulis Diana. D-I-A-N-A. Diana. Coma. Nah, tadi bukunya tahun berapa? 2012. 2, 0, 1, 2. Koma lagi. 2012. Misalnya diambilnya dari halaman 23. Kita tulis 23. 3. Tutup kurung, jangan lupa. 23. Left parent. Left parent. Right parent. Space. Sudah jadi body note yang ada di akhir kutipan. Kutipan yang tadi dari kata mengkonsumsi sampai setiap orang. Kita baca ya. Meningkatkan kebugaran. Demi menjaga kesehatan tubuh, setiap orang dapat melakukan berbagai meningkatkan kebugaran serta daya tahan tubuh. Mengonsumsi buah dan sayur secara rutin juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Diana, 2012-23, hal ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, mengonsumsi buah dan sayur dapat meningkatkan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang. Nah, diambil dari bukunya Diana, Erika Putri Diana, diambilnya nama akhirnya saja Diana.
kemudian tahunnya adalah 2012, bukunya diterbitkan tahun 2012, kemudian halamannya adalah 23, seperti itu ya. Jadi Diana, tahunnya 2012, halamannya. Lagi-lagi, kalau diambil dari wawancara atau artikel yang tidak ada halamannya, maka halamannya boleh dihapus. Ya, jadi cukup nama akhir dan tahunnya aja. Ya, jadi ingat singkatannya untuk buat body note, Mahir Taman. Mahir itu adalah nama akhir, Taman itu tahun dan halaman. Seperti itu. Dan jangan lupa diberikan tanda kurung seperti itu teman-teman semuanya. Oke, sampai sini untuk pembuatan catatan tubuh atau body note. Ada yang ingin ditanya? Kalau ada yang ingin tanya, silakan buka mikrofonnya. Habis ini kita lanjut ke catatan kaki kalau tidak ada yang tanya. Ayo, Silakan teman-teman. silakan teman-teman bisa dibuka mikrofonnya jika ada pertanyaan. Ya, biasanya teman-teman kalau kutipannya itu misalnya nggak butuh detail informasi yang terlalu banyak, ya kita cukup pakai catatan tubuh aja gitu ya, seperti tadi gitu. Menurut Diana tahun 2012 seperti itu. Jadi cukup tahunnya aja untuk memberitahu bahwa kutipan tersebut diambil dari bukunya Diana yang dirilis pada tahun 2012 seperti itu misalnya. Silakan teman-teman. Ayo, Ada yang silakan kurang paham teman-teman. dengan pembuatan catatan tubuh atau body note? Sederhana ya, catatan tubuh dan body note itu salah satu citasi yang sangat-sangat sederhana sekali teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya kita hanya perlu menyediakan datanya saja tadi ya. Makanya sebelum kita buat citasi, pastikan teman-teman sudah tahu detail dari sumber data yang teman-teman miliki. Nama pengarangnya siapa, judul bukunya apa, tahun penerbitannya kapan, penerbitnya siapa, kemudian kuota terbitannya di mana, seperti itu. Nah, nanti enak tuh buat catatan tubuhnya, catatan kaki, dan daftar pustakanya tinggal disusun saja. Oke, teman-teman, ada yang ingin tanya untuk catatan tubuh? Atau bisa dilanjut? Dokumen 2 Microsoft Word, PowerPoint slideshow metode. Mungkin lanjut dulu kali, Kak. Lanjut dulu ya. Oke, nanti kalau ada yang tanya silakan ya.